Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan ulang tentang tugas kami di kelas pilihan riset operasi, di mana di kelompok kami kebagian untuk memodifikasi CSM. Next, kami dari kelompok 2 dan ini anggota kami, ada Genta, Audrey, saya sendiri Ilona, ada Koresi, ada Melina, dan yang terakhir Ranto. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pekerjaan kami yaitu memodifikasi salah satu metode IBFS yaitu CSM atau Cost Supply Method. Next. Nah, di algoritma Cost Supply Method ini sudah terdapat beberapa step untuk melakukan melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi optimal dalam transportation problem. Namun setelah kami mengecek algoritma ini dengan beberapa soal yang sudah dikasih oleh Ibu Bilkis, terdapat beberapa soal atau masalah yang masih belum dicapai solusi optimalnya oleh metode CSM. Itu kenapa kami di sini mengajukan ide untuk menambahkan satu step supaya hasil algoritma ini bisa menjadi lebih optimal dalam mengerjakan soal-soal atau masalah-masalah yang sudah diberikan kepada kami. Bisa dilihat sini kalau algoritma CSM yang aslinya itu hanya terdapat 6 step saja, itu dari step 1 sampai 6. Tapi di sini kami menambahkan satu step yaitu di step 7 untuk supaya algoritma ini bisa lebih optimal lagi. Mungkin bisa next. Nah, lalu apa yang kita modif? Kami menambahkan satu step yaitu gampangnya adalah pengecekan hasil dari pemindahan unit. Jadi di sini kami akan melakukan pengecekan yaitu apakah pemindahan unit yang dilakukan itu akan membuat baris SLC atau second least cost menjadi ER, excessive row. Nah, setelah kami mengecek ini dan jika memang baris SLC ini menjadi ER setelah pemindahan unit, maka kami mengganti prioritas satisfy-nya itu yang awalnya FLC menjadi SLC. Sehingga SLC yang akan diutamakan terlebih dahulu untuk disatisfy. Namun jika pemindahan unit ini tidak membuat baris SLC menjadi ER, maka hasil pemindahan unitnya tetap dilanjutkan. Jadi prioritas satisfy-nya tetap berada di FLC. Untuk pengimplementasian langsung di soal aslinya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita akan masuk ke bagian contoh soal dan pembahasannya. Kita mulai dari pembuatan matriks representation problem 3 kali 3, di mana kita menggunakan dataset dari Bu Bilqis, dataset N12, di mana di sini ada 3 supply dan 3 demand. Untuk supply pertama, cost-nya ke D1 itu 15, ke D2 7, ke D3 25 dengan total supply 12. Dan untuk supply yang kedua, supply-nya itu ada 17 dengan masing-masing cost 8, 12, dan 14. Dan untuk supply yang ketiga, jumlahnya 7 dengan cost masing-masing 17, 19, dan 21. Dan demand dari masing-masing D1 itu memiliki 12 demand, D2 10 demand, dan D3 14 demand. Dengan total berarti sekitar 36. Oke, lanjut kita ke iterasi pertama, yaitu kita membuat 2 kolom baru di sampling supply, yaitu ada TC atau total cost dan TCS, total cost supply. Total cost itu jumlah dari semua cost dalam satu baris. Contoh di sini untuk pabrik satu atau supply satu itu costnya 15, 7, dan 25. Maka jika ditotalkan menjadi 47. Dan total cost supply itu hasil perkalian antara total cost dan supply. Misal di supply satu itu 47 dan supply-nya 12, maka 47 dikali 12 yaitu 564. Begitu juga berlaku pada supply 2 dan supply 3. Nah, lalu untuk step selanjutnya kita menentukan FLC ini dan mengalokasikan demand pada FLC. FLC itu apa sih? FLC itu first least cost, ya, eh, yang merupakan cost terkecil dari setiap toko roti atau setiap kolom. Bisa dilihat di sini tuh cost terkecilnya ada di 8.
pada kolom D2 kos terkecilnya adalah 7 dan kos terkecil pada D3 adalah 14. Nah, kita melakukan alokasi pada setiap first list cost-nya ini. Jadi misal di sini kita mengalokasikan 12, di D2 kita mengalokasikan 10, dan D3 kita mengalokasikan 14. Nah, selanjutnya kita menghitung TA atau total allocation pada setiap baris. TA itu apa sih? TA itu total produksi roti yang dilakukan oleh pabrik roti atau jumlah demand yang dilokasikan ke pabrik roti lewat FLC. Jadi sebenarnya total allocation ini dihitung dari alokasi per setiap barisnya. Misal S1 ini total alokasinya kan 10. Sedangkan S2 ini dia ada alokasi 12 dan 14, maka total alokasinya 16 apa 26. Dan untuk baris ketiga dia tidak memiliki alokasi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa eh, perbandingan total allocation dan supply-nya untuk baris pertama itu total allocation-nya kurang dari supply, untuk baris kedua dia melebihi supply, dan baris ketiga dia kurang dari supply. Nah, artinya apa sih? Kita melihat pengalokasian ini apakah sudah sesuai dengan kemampuan produksi roti setiap pabriknya. Contoh pada pabrik 2 kemampuan produksinya itu 17, tapi permintaannya 26. Berarti kan kita butuh mengalokasikan 9 roti ke pabrik yang lain. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, kita bisa nih menentukan status pada setiap supply, yaitu ada 3 status: not satisfied, satisfied, dan excess row. Dimana kalau not satisfied itu berarti total allocation-nya itu kurang dari supply. Kalau satisfied berarti total allocation itu sama dengan supply. Dan excess row itu status saat total allocation lebih besar daripada supply. Jadi yang bisa dilihat di sini untuk baris pertama dia not satisfied karena berkurang. Excessive baris kedua dia excessive row karena total allocation melebihi dari supply yang ada. Nah, untuk step selanjutnya pada baris excessive row kita akan eh, kita akan menemukan SLC dan menghitung difference pada FLC dan SLC. SLC itu apa lagi? SLC itu adalah kos terkecil kedua dari setiap toko roti atau dari setiap kolom. Nah, misal di D1 itu FLC-nya kan dia 15, karena yang terkecil kedua dari satu baris ini, satu kolom ini adalah 15, dan di D3 untuk SLC-nya adalah 21. Nah, namun ada catatan bahwa pencarian SLC hanya berlaku pada toko roti yang berstatus R atau excessive row. Jika ditemui FLC lain tapi tidak pada baris ER, maka tidak perlu dicari SLC-nya. Nah, jadi SLC itu dicari kalau FLC-nya itu berada pada baris yang statusnya ER. Sedangkan yang statusnya tidak ER seperti baris S1 itu tidak perlu dicari SLC-nya. Nah, kita menghitung perbedaannya nih FLC dikurangi SLC. Misal pada toko roti dalam kolom D1 FLC-nya itu 8, SLC-nya 15, maka diferensiasinya adalah 7. Lalu pada kolom D3 FLC-nya 14, SLC-nya 21, maka diferensinya adalah 7 juga. Seperti itu. Oke, mungkin untuk step selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan untuk iterasi berikutnya, yaitu kita menentukan small diff atau perbedaan yang
paling kecil di antara perbedaan yang ada. Nah, contohnya pada kasus ini itu small diff-nya itu sama semua, yaitu sebesar 7. Nah, karena terdapat kasus dengan small diff yang sama, maka kita untuk lanjut ke tahap berikutnya, kita perlu menentukan small diff dengan TUC terkecil. Mungkin boleh di next. Nah, berikutnya adalah menghitung TUC atau total unit dikalikan cost. Nah, mungkin ada istilah baru nih, ada TUC, lalu ada total unit. Mungkin pertama kali kita akan menjelaskan tentang total unit terlebih dahulu. TU atau total unit itu adalah jumlah unit yang dipindah dari FLC ke SLC. Gampangnya adalah berapa jumlah roti sih yang perlu dipindah dari baris yang berstatus ER ke baris yang tidak berstatus ER. Nah, kira-kira berapa sih jumlahnya yang perlu kita pindahin? Nah, untuk menentukan jumlahnya, kita dengan mengecek, kita perlu satisfy atau mensamakan jumlah TA dengan supply dengan kondisi TCS terbesar. Atau gampangnya adalah berapa unit yang perlu dipindah agar baris TCS terbesar itu bisa berstatus satisfied. Nah, contohnya dalam kasus ini, karena baris kedua adalah mengalami ER, maka kita akan memindahkan sejumlah roti dari yang kos 8 ke kos 15 atau ke kos 14 ke kos 21. Nah, berikutnya kita mencari nih TCS terbesar dari ketiga baris itu ada di mana. Dan kebetulan pada saat kondisi ini TCS terbesar ada di baris kedua, yaitu 578. Nah, karena TCS kedua paling besar, kita perlu menghitung total unit yang jumlahnya itu dengan satisfy baris TCS terbesar. Nah, total unitnya itu persamaannya adalah supply dikurangi dengan total alokasi dimutlakkan. Sedangkan berdasarkan persamaan tersebut, kita memperoleh bahwa total unit yang perlu dipindah dari pabrik 2 ke pabrik lainnya itu adalah sebesar 9. Oke, mungkin lanjut. Nah, setelah kita menghitung TU, sekarang kita akan menghitung TUC atau total unit dikalikan cost. Nah, TUC itu persamaannya adalah TU dikalikan dengan cost. Tapi cost dimaksud di sini adalah cost yang berstatus SLC. Setelah kita tahu tadi TU-nya itu adalah 9, maka berdasarkan persamaan tersebut, kita akan menghitung TUC dari baris pertama dan baris ketiga. Atau dari pabrik pertama ke pabrik pertama dengan pabrik ketiga. Nah, karena TU-nya sama, kita kalikan. Yang pertama 9 kali 15. Karena SLC di baris pertama atau di pabrik pertama adalah 15. Sedangkan SLC di baris ketiga atau di pabrik ketiga adalah 21. Maka yang terkecil adalah di TUC S1 atau TUC pabrik pertama. Maka kita akan memindahkan 9 unit tadi dari baris kedua dengan kos 8 ke baris pertama dengan kos 15. Sebanyak 9. Boleh di next. Nah, setelah kawan pemindahan itu, kita perlu mengecek apakah supply dari FLC dengan SLC itu sama atau tidak. Nah, karena dalam kasus ini, supply dari pabrik pertama dengan pabrik kedua itu berbeda, maka kita perlu satisfy baris dengan TCS terbesar. Alias, sudah kita lakukan tadi, di mana kita perlu memindahkan sebesar 9 unit dari baris pertama ke baris kedua ke baris pertama, toko roti kedua ke toko roti pertama, sebanyak 9. Lanjut. Nah, di sini adalah langkah modifikasi kami, di mana kita menambahkan, kalau misalkan kita memindahkan 9 roti atau 9 unit dari pabrik pertama ke pabrik kedua, apakah pabrik pertama itu akan mengalami ER atau tidak? Nah, contohnya setelah kita melakukan perhitungan dengan memindahan 9 unit dari pabrik kedua ke pabrik pertama, kita hitung lagi TA-nya, dia ternyata menyebabkan ER, di mana seharusnya pabrik pertama itu mampu mengirimkan roti sebanyak 12, sedangkan permintaan yang diterima oleh pabrik pertama itu 19. Karena TA-nya lebih besar dari supply, maka status yang ada di pabrik pertama menjadi ER. Nah, disinilah dilakukan pengecekan. Next. Karena ternyata pemindahan 9 unit itu menyebabkan ER, maka prioritas kita yang sebelumnya mensatisfy dulu baris kedua, maka kita ganti agar baris pertama itu disatisfy. Seperti yang kita tahu, tadi kan sebelumnya baris pertama itu hanya TA-nya 10, sedangkan supply 12. Alias membutuhkan 2 unit saja untuk baris pertama itu bisa satisfy. Nah, oleh karena itu, pemindahan yang sebelumnya itu 9 unit dari pabrik 2 ke baris 1, pemindahannya hanya sebesar 2 unit saja. Karena
kita mengharapkan agar baris pertama atau pabrik roti pertama itu bisa sesuai dengan kemampuan produksinya. Alias yang sebelumnya tadi 10, karena butuh 2 ke 12, maka kita pindahkan saja 2 ke pabrik pertama. Dan inilah perbandingan atau perbedaan antara metode CSM original dengan metode CSM modifikasi yang kami lakukan. Mungkin boleh lanjut. Nah, hasilnya dari iterasi pertama, itu baris pertama atau pabrik roti pertama itu sudah satisfy, di mana supply dengan total alokasi ke pabrik pertama itu sudah sama. Nah, karena sudah sama, maka kita tidak perlu merubah-rubah atau kita langsung mengabaikan saja baris dengan satisfy. Dan berikutnya kita masih temui nih, ternyata masih ada baris dengan status CR, yaitu pada baris kedua atau pabrik kedua. Nah, inilah yang akan kita lanjutkan untuk pengecekan berikutnya. Mungkin boleh next. Nah, mungkin berikutnya akan diajukan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu karena tadi di iterasi pertama itu hasilnya kan masih ada baris yang ER, sehingga kita akan melakukan iterasi yang kedua, di mana langkahnya itu sebenarnya mirip-mirip sama iterasi yang pertama. Jadi langkah selanjutnya itu kita menentukan FLC dan SLC di baris dengan status ER, lalu hitung div-nya dan tentukan smallest div-nya. Nah, jadi tadi kan baris ER-nya kan ada di S2, berarti kan kita bakal hitung FLC SLC di D1 sama D3 gitu kan. Nah, awalnya tadi kan di D1 itu SLC-nya kan 15. Tapi karena baris 1 itu udah satisfied, berarti nggak boleh diotak-atik. Berarti kita pindah SLC-nya jadi ke 17. Lalu untuk D3 itu FLC-nya 14 dan SLC-nya itu 21. Lalu kita hitung div-nya, di mana div-nya kan tadi selisih antara FLC dengan SLC atau FLC minus SLC. Div untuk D1 itu 9 dan untuk D3 itu 7. Nah, terus kan kita tentukan smallest div-nya dan smallest div-nya itu ada di D3. Di mana 7 kan kurang dari 9. Next. Oke, jadi kan kita tadi bakal ngotak-ngatik D3-nya ya. Nah, setelah kita tentuin demand mana yang toko roti mana yang bakal kita otak-atik, kita hitung FLC supply dan SLC supply-nya. Di mana di sini kan FLC supply-nya itu 17, lalu SLC supply-nya itu 7. Nah, lalu karena FLC supply itu lebih dari SLC supply, maka kita maka satisfy baris dengan TCS terbesar. Nah, kita lihat bagian TCS-nya. Di sini kan TCS untuk FLC itu 578 dan TCS untuk SLC itu 399, di mana TCS FLC itu lebih besar daripada TCS SLC. Berarti kita bakal satisfy FLC. Nah, untuk satisfy FLC, di sini kan total allocation di S2 itu kan 24, sedangkan supply-nya itu 17. Berarti kan ada kelebihan 7 roti gitu kan. Berarti 7 roti ini kita harus pindahin ke pabrik roti yang lain. Nah, pabrik roti yang masih tersedia itu kan di pabrik roti ketiga atau S3. Berarti kita bakal pindahin 7 roti yang awalnya di S2 dipindah ke S3. Bisa next. Nah, setelah pemindahan unit tadi, kita bakal ngecek apakah setelah pemindahan itu tuh ada setelah pemindahan itu apakah menyebabkan baris SLC itu menjadi ER. Nah, setelah dilakukan perhitungan, ternyata itu pemindahan 7 unit dari S2 ke S3 tidak menyebabkan baris SLC menjadi ER. Bisa next. Nah, ternyata dari pemindahan yang tadi, semua baris berstatus satisfied, di mana TA sama dengan S. Dan karena semua baris sudah berstatus satisfied, kita bisa hitung transportation cost-nya. Next. Nah, untuk transportation cost-nya, itu kan tadi kan 15 itu adalah cost yang untuk mengirim satu roti dari S1 ke D1. Berarti kan karena S1 mengirim 2 roti ke D1, berarti kita 15 dikali 2, dan lalu 8 dikali 10, 7 kali 10, dan seterusnya, di mana hasilnya itu 425. Next. Nah,
Di sini adalah perbandingan antara CSM yang original dengan modified CSM yang kita kerjakan. Nah, jadi di sini hasil dari transportation cost dari modified CSM itu lebih kecil atau lebih optimal dibandingkan dengan CSM originalnya. Di mana untuk perbedaannya itu kan di CSM yang original dia S2 itu mengirim 3 roti ke D1 dan mengirim 14 roti ke D3. Sedangkan kita di S2 itu mengirim 10 roti ke D1 dan mengirim 7 roti ke D3. Dan di S3-nya itu kalau untuk CSM yang original itu mengirim 7 roti ke dari S3 itu mengirim 7 roti ke D1, sedangkan kita S3 itu mengirim 7 roti ke D3. Next. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi untuk perbandingan presentasinya sendiri, dari yang dataset yang sudah diberikan oleh Bu Bilkis, kita membandingkan nih antara CSM yang original sama CSM yang sudah kita modif. Nah, CSM original itu tuh menghasilkan cost optimal sebanyak 24 dari 32 dataset atau sebesar 75%. Sedangkan modifikasi CSM yang telah kita lakukan itu meningkatkan cost optimal di 27 dari 32 dataset atau 84%. Di sini bisa kita lihat dari yang sebelah kiri bahwa ada di N12, N21, dan N30 yang sudah kita optimalkan. Mungkin bisa next. Nah, setelah dilakukan pengecekan menggunakan dataset transportation problem secara keseluruhan, modifikasi CSM yang diberikan tuh belum sepenuhnya menjadi solusi paling optimal untuk menjawab permasalahan pada transportation problem karena di beberapa satu soal masih terlihat bahwa hasilnya itu masih belum yang optimal atau ada satu soal tuh yang hasilnya kita lebih di bawah CSM originalnya. Namun modifikasi CSM yang kita lakukan telah berhasil jadi solusi yang optimal di beberapa dataset tertentu yaitu di 3 dataset. Ini menunjukkan bahwa modifikasi CSM yang kita lakukan ini bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut agar bisa mencapai solusi transportation problem yang optimal pada seluruh dataset. Next, mungkin cukup segini untuk presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak.